guys, ketemu lagi dengan saya Imer Carla di channel Sispeng Project. Kali ini kalian ada di segmen cerita email. Oh ya guys, jangan lupa ya buat like, comment, and subscribe channel ini. Oh ya, kali ini aku akan cerita, mungkin agak cerita horor ya kali. Tapi memang benar-benar berpengalaman banget buat aku pribadi. Awal mulanya, tahun 2017, aku punya temen. Memang sih sahabatnya udah sahabat lama banget. Cuman ada someday, dia tuh kecelakaan guys. Ya memang sedikit mengerikan ya. Awal mulanya dia pulang sekolah, dia naik motor berdua sama teman aku juga. Gak sengaja di tengah perjalanan dia tuh kesenggol sama mobil. Mobilnya tuh mobil bener-bener gede, kayak mobil barang lah mungkin. Dia jatuh masuk ke dalam bawah mobil sampai kena mesin mobil, bocor kepalanya sampai udah dia meninggal di tempat. Cuman yang bikin terharunya itu keluarganya nggak tahu. Keluarganya tuh nggak tahu karena mungkin karena ada entah tekanan kasihan ke orang tuanya apa gimana, dilarikan ke rumah sakit. Nah teman aku yang satu lagi, dia belum dikasih tahu bahwa teman aku yang satunya itu yang meninggal, dia dinyatakan meninggal karena takutnya dia itu depresi. Di sana aku dikasih tahu tuh sama teman-teman yang lain bahwa ya namanya adalah yang aku sebutin karena nggak baik juga kalau udah yang meninggal. Ini kan cuma cerita aja ya guys, jangan terlalu fokus ke orangnya. Di situ aku masuk ke rumah sakit, layat ke rumah sakit. Dia sakit sampai koma lah beberapa ini. Pas dia dinyatain meninggal, dibawa ke rumahnya, mamanya semua teman-teman dari SMP circle manapun kita menangis karena benar-benar kehilangan sosok dia. Dia orangnya benar-benar baik banget, cool banget, dia orangnya circle apapun dia terima apapun itu. Di situ kita ikut ke pemakaman, dia dimakamin di Taman Pahlawan. Mungkin bukan pahlawan untuk negara, tapi pahlawan buat circle sahabat-sahabat kita kali ya. Satu momen, aku pernah beberapa minggu dia meninggal. Bukannya nggak percaya sama hal mistis kali ya, tapi ini tuh bener-bener real. Bukan arwah apa gimana, cuman ini bener-bener kayak korinnya aja gitu ya, kayak rohnya. Tapi nggak tahu sih itu bener apa enggak, aku juga nggak tahu. Bukan maksud mau suuzon sama yang udah nggak ada. Cuman gini, aku pulang kerja, di perjalanan udah nggak enak banget tuh, udah nggak enak perasaan, nggak enak bawaannya aja, kayak yang gimana ya? Tahu kan kalian kalau misalkan ada yang ngikutin apa gimana, tapi ini tuh posisi yang ngikutinnya udah nggak enak gitu. Bulu kuduk tuh benar-benar merinding banget. Sampai aku datang ke rumah, di rumah tuh kayak kata orang yang di rumah, aku tuh kayak yang kebingungan gitu, kayak kebingungan tuh kenapa. Sampai aku tidur di mimpi, aku pas mimpi di mimpi tuh kayak kedatangan dia loh. Kedatangannya kayak gini, dia nangis, entah nangisnya karena sakit hati apa karena gimana gitu aku nggak tahu. Cuman beberapa hari tuh aku pas mimpi tuh udah datangin dia mulu. Sampai aku nanya ke mamanya, ke keluarganya, bukannya maksud mau ngadu ya guys, ini bukan buat mau ngadu, bukan. Cuman ini tuh sekedar sharing sama keluarganya, takutnya ada yang dia bikin berat di sananya. Kasihan juga kan orang yang meninggal tuh dibikin berat kayak gitu. Nah keluarganya bilang, mungkin dia itu yang meninggal tuh keberatannya karena yang bawa motor pas kecelakaan dia nggak tahu kalau temannya itu udah meninggal. Oke, di situ aku ngerti. Oh ya mungkin karena yang bawa motornya nggak tahu dia meninggal, si A-nya itu meninggal. Sampai aku bilang kayak gini, gimana kalau kasih tahu? Toh kasihan juga kan ke anak ibu. Ya mikir aku juga sih bukan gak mau keikutin sama dia ya, cuman yang ngerasa nggak enak aja kali diikutin sama yang kayak gituan. Toh jadi gimana ya? Kayak yang orang kebingungan gitu.
Padahal kan bukan aku sendiri, tapi nggak apa-apa, itu kan demi sahabat juga. Toh aku jadi perantara gitu. Nah, di situ aku ngerasa oke lah, ini kali cara yang terbaik buat kalian supaya benar-benar tahu nih, misalkan dia keberatannya karena apa. Di momen dia pas temen yang aku yang pegang motor itu keluar dari rumah sakit, aku sharing nih sama dia, gimana kalau misalkan diceritain bahwa si itulah meninggal. Sampai dia tahu, dia terkejut, dia kaget. Kok aneh? Kok anehnya tuh gini, di saat kita lagi ngobrol, lampu redup-redup loh guys. Entah, bukan maksud dijailin sama dia ya. Lampu redup-redup, terus cara tiba-tiba itu si kaca tuh kayak ngegedor, digedor-gedor sampai ke dapat apa sih? Kayak yang ada itu apa? Yang lempar batu gitu loh, yang lempar batu. Cuman pecah ya, karena namanya dilempar ke kaca ya pecah lah. Pecah, kita lihat keluar, nggak ada orang satupun. Kita ubek, nggak ada orang satupun. Ya logikanya kalau orang itu jahil lari, pasti kita lihat lah secepat-cepatnya orang lari keluar. Ya lebih cepat yang dari keluar dari kamar, dari rumah. Nggak ada. Kita mikir gini, oh iya mungkin dia. Cuman nggak seujungnya gini. Bukan karena dietnya nggak baik, cuman yang dia juga pengen kumpul lah sama kita. Cuman di situ momen aku tuh bener-bener percaya kayak gini, ya makhluk kayak gitu juga pasti ada perasa lah, apalagi kita sebagai manusia. Bener nggak guys? Kita juga manusia pasti ada perasaan. Kalau kita misalkan pengen ngungkapin apa-apa, ya kita harus ungkapin. Sejenis makhluk gitu pun sama, dia pasti cuma pengen ungkapin, cuman bingung rasanya tuh pengen gimana gitu. Nah, di sini aku dapat pelajaran tuh kayak gini ya. Mau seberharga apapun temen apa gimana gitu ya. Kalau misalkan ada unek-unek apapun itu, jangan sampai dipikirin apa gimana, nggak usah lah. Kita obrolin selagi masih hidup ya, karena kasihan orang yang sudah meninggal pun dia masih terbeban, karena punya beban tuh punya obrolan atau beban apapun yang belum dia beresin di dunianya sebelum dia meninggal di akhiratnya gitu guys. Oke. Sorry ya kalau misalkan ceritanya tuh sedikit horor buat kalian, tapi ini pengalaman cerita dari aku. Oke, segitu cerita dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu cerita di episode berikutnya. Oke, dadah.